Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Za'adul Ma'ad pernah berkata, siapa yang tidak mensyukuri nikmat sekecil apapun itu, maka ia berharap untuk hilangnya nikmat tersebut. Perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini sederhana jamaah yang kami muliakan. Namun terkadang apa yang beliau katakan ini terjadi di dalam kehidupan kita, di mana perkara nikmat yang telah biasa kita dapatkan setiap harinya kita remehkan, bahkan kita tidak pedulikan untuk dimintakan ampun kepada Allah atas kelalaian kita atas nikmat tersebut. Sungguh seluruh nikmat itu yang halal akan dihisab dan yang haram akan diadab. Maka berhati-hatilah kita terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Hal ini pula bersesuaian dengan ayat Al-Qur'an yang pada muqaddimah tadi kami bacakan, inna a'tainakal kautsar. Sungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu. Fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah dan berkurbanlah. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsirnya, tafsir Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa Allah taala telah memberikan nikmat dengan berbagai macam dan jenis nikmat tersebut. Maka tak ada jalan lain bagi seorang hamba begitu ia menerima nikmat tersebut, maka ia harus menegakkan sholat. Nikmat yang didapat konsekuensinya, Bapak dan saudara sekalian termasuk saya, wajib mengerjakan sholat itu. Karena Allah mengaitkan ayat pertama dengan ayat kedua dengan banyaknya nikmat yang diberi, kemudian ada perintah sholat dan berkurban. Semakin banyak nikmat, semakin kaya Bapak dan saudara sekalian, semakin banyak hartanya, seharusnya semakin banyak pula porsi waktu dari sholat tersebut, porsi dan waktu dari berkurban atas harta tersebut. Semakin baik kualitas ibadahnya kepada Allah, semakin banyak variasi sholatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika sholat itu dibedah jamaah yang kami muliakan, sholat berjamaah dan sholat secara umum, maka untuk sholat wajib saja penghapusan dosa itu sehari semalam jika dikerjakan, ia sampai 107 kali penghapusan dosa. Kalau dihitung Pak ya, kalau dihitung. Maka jamaah yang kami muliakan, kami mengajak dari kami dan jamaah sekalian, mari kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang telah diberikan nikmat yang banyak ini dengan menegakkan sholat sebaik-baiknya, sebisa-bisanya, semaksimal mungkin, dan berkurban dalam berbagai bentuknya dengan kurban-kurban harta kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang kami muliakan, bersangkut masalah sholat ini
kami hanya akan menyampaikan dua hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sunnah menjadi makmum. Khutbah kami Pak tidak pernah terlalu panjang dan terlalu banyak pembicaraan yang tinggi, hanya pembicaraan yang biasa-biasa. Jamaah yang kami muliakan, kita ini semua kebanyakannya jadi makmum saja. Banyak di antara kita yang tidak sanggup menjadi imam sehingga tak ada cita-citanya untuk jadi imam kecuali terpaksa. Termasuk yang bicara di hadapan Bapak ini. Saya Pak, kalau disuruh jadi imam, saya lebih mau jadi makmum. Kenapa? Saya tahu bahwa suara saya biasa, hafalan saya barangkali jauh di bawah orang-orang yang biasa menjadi imam, karena memang mereka biasanya keluaran tahfidz dan seterusnya, belum lagi lagunya jamaah yang kami muliakan, sehingga saya sangat mempersilahkan meskipun usianya jauh lebih muda, kalau lebih bagus Pak, lebih mantap bacaannya, Anda yang harus maju. Mungkin kita juga begitu, apalagi dengan sholat-sholat yang jahar seperti maghrib, isya, subuh, Jumat juga, termasuk kemarin sholat Idul Adha yang tentunya ada variasinya, dihitung 7 kali rakaat pertama, 5 kali rakaat kedua takbirnya, yang kalau imamnya tidak hati-hati itu Pak, tidak fokus, terlalu banyak pikirannya, maka bisa kacau itu. Diperlukan imam yang betul-betul fokus. Jamaah yang kami muliakan, karena kita ini hanya banyak menjadi makmum, sementara Nabi mengajarkan lebih dari 30 sunnah menjadi makmum. Satu sunnah yang Bapak tahu kemudian diamalkan pula, maka ia satu kebaikan. Satu kebaikan itu 10 pahalanya. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Kita tahu ayat itu. Siapa yang datang dengan satu kebaikan, baginya 10 pahala. Bahkan dalam ayat yang lain, 1 bayar 7, 7 bayar 100 lagi, kemudian dia menjadi 700, 1 bayar 700. Bahkan ayat Al-Quran di belakangnya mengatakan wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah masih bisa meluaskan lagi pemberiannya, pahalanya Pak. Jadi ada orang barangkali baru mengerjakan sama dengan kita, baru angkat takbir, Allahu Akbar, pahalanya barangkali dia 100, Bapak barangkali hanya 10. Kenapa? Karena perbedaan ilmunya dan seterusnya jamaah yang kami muliakan. Kalau Bapak tahu 30 sunnah tentang makmum, satu kali Bapak menjadi makmum, 10 kali 30 itu 300. Jadi orang Pak tidak ada yang sama pahalanya dalam sholat berjamaah, tidak ada. Apalagi sholat sendiri. Sholat berjamaah saya tidak sama pahalanya orang. Orang di shaf pertama saja tidak sama pahalanya dengan shaf kedua. Yang datang lebih awal jamaah yang kami muliakan, kalau Bapak bisa dengar seperti matahari pahalanya. Yang datang kedua seperti rembulan, yang datang ketiga seperti bintang, dan seterusnya. Berapa banyak di antara kita yang sudah jam 11 diistirahatkan kantor, masih belum menuju masjid, jamaah yang kami muliakan, masih asik dengan yang lainnya. Padahal sudah diberikan waktu untuk bisa lebih longgar, masjid lebih cepat. Jamaah yang kami muliakan, 2 sunnah yang kami bacakan sebagai berikut. Yang pertama, jamaah yang mulia, dalam sholat berjamaah, barisan pertama mengikuti barisan imam, barisan kedua dapat mengikuti barisan pertama, demikian pula seterusnya. Begitu tertib dari sunnah menjadi makmum di setiap barisan-barisannya atau shafnya. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat para sahabatnya terlambat. Lalu beliau bersabda kepada mereka, "Taqaddamu fa'tammu bi, wal ya'tamma bikum man ba'dakum. La yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yu'akhiruhumullah." Terjemahnya, Rasulullah mengatakan, majulah dan ikutlah bermakmum di belakangku. Jadi orang Pak yang baru masuk mendapati imam, ada perintah Nabi bagi Bapak, maju, bukan mundur ke belakang Pak, cari tempat-tempat lain. Maju, surki maju, mendekat.
Ustadz, bagaimana kalau saya suka bagian belakang dari bapak nih, tapi ada tempat perintah untuk maju. Jamaah yang kami muliakan. Lanjut. Ikutlah bermakmum bersamaku, kepadaku. Lalu orang-orang yang datang setelah kalian mengikuti kalian. Jika suatu kaum senantiasa terlambat di dalam solat, maksudnya Allah akan memperlambat mereka. Hadis sahih riwayat Imam Muslim nomor hadis 438. Hadis sahih. Jamaah yang kami muliakan. Perintah pertama sunnahnya kalau bapak datang dan melihat imam maka maju mendekat. Maju mendekat. Jamaah yang kami muliakan. Itu perintah dari Nabi. Dan mengikuti dengan baik imam di bagian depan. Makanya memang matanya orang di bagian depan itu termasuk orang di belakang tidak harus persis di tempat sujud saja. Dalam fikih itu mata tidak soal tempat sujud. Bahkan kalau bapak dulu tasyahud awal maupun akhir, mata itu tempatnya dua. Kalau tidak di tempat sujud, di jarinya bapak yang lagi menunjuk. Ya. Sementara kalau menjadi makmum, sunnahnya ialah bapak boleh kebanyakan matanya di bawah. Tetapi boleh juga mengangkat sesekali matanya ke arah imam untuk mengetahui gerakannya imam bagaimana. Apatah lagi bagi orang yang baru belajar. Atau apabila terjadi keterlambatan, misalnya imam lambat sekali bangun, Pak, jangan sampai mati memang di depan, tidak ada yang goyang-goyang. Maka bagian depan malah bisa bergerak menyentuhnya, goyang. Angkat sedikit kepalanya, misalnya lagi sujud, angkat kepalanya, kenapa ini lamanya menimpa imam tidak goyang-goyang, tidak angkat takbir di depan ini. Ya, jamaah yang kami muliakan. Maka salah satu di antara empat di belakangnya angkat sedikit, dongakkan kepalanya, kemudian menggerakkannya. Tiba-tiba imam terjatuh, Pak, berarti bapak maju ke depan, berdiri, Allahu Akbar, kemudian melangkah selangkah, dua langkah untuk menjadi imam sehingga tidak kacau. Jamaah yang kami muliakan. Maka dari itu memang mata itu ketika bermakmum tidak selalu di tempat sujud, tetapi kebanyakannya di situ. Apalagi kalau imam kita adalah imam yang sudah ahli. Ya. Jamaah di hadapan kita juga sudah jamaah yang baik, maka kita mengikutinya saja. Jika terjadi mana suaranya imam mengecil sebabkan karena mati lampu atau apa dan jamaah jumlahnya sangat banyak, maka imam di bagian depan memperlambat gerakannya, mengangkat suaranya lebih tinggi, memperlambat gerakannya agar shaf pertama diikuti oleh shaf kedua. Shaf kedua mengikuti shaf kedua diikuti shaf ketiga, begitupun sampai ke belakang. Tapi kalau masih ruangan seperti ini, Pak, biar tanpa mic masih kedengaran sampai belakang. Tapi kalau supaya banyak, panjang, besar mesti tak. Maka jamaah yang kami muliakan, imam disuruh agak melambatkan, kemudian makmum itu menjadikan patokan di depannya, orang-orang depannya untuk bergerak seperti itu. Itu sunnah yang pertama. Sunnah yang kedua, makmum disunnahkan mendekat ke arah imam. Jadi bersesuaian dengan yang pertama tadi. Terutama bagi kita, Pak, yang selalu berpaham di belakang mas saya, di anu mas saya. Kami juga tidak bermaksud memaksa, hanya mengingatkan bahwa ada hadits yang seperti itu. Dan hadits ini jarang dibicarakan. Maka kami angkat dalam khutbah sebagai tanzir, peringatan bagi kita semua yang sudah menua ini terutama. Kalau masih suka di belakang. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uhduru dzikra wadnu minal imam, fa innar rajula la yazalu yataba'adu hatta yuakhiru fil jannah wa in dakhalaha." Hadirilah khutbah Jumat dan mendekatlah kepada imam. Itu perintah, Pak, hadiri khutbahnya. Jangan sampai terlambat khutbahnya. Karena dalam hadis yang lain disebutkan al-khutbatu wajibun was-salatu hiyas sunnah. Khutbah itu wajib, salatnya itu sunnah. Artinya pahalanya besar itu, Pak. Seandainya mau dihitung-hitung matematis, lebih besar pahalanya itu khutbah. Dan ada perintah khusus dari hadiri khutbah. Jangan suka terlambat, ya. Hadiri khutbah. Dan mendekatlah kepada imam. Karena seorang yang selalu jauh dari imam selalu sengaja menjauh, sengaja maksudnya dipaya kata para ulama, menyebabkan ia terbelakang dalam memasuki surga andai ia memasukinya kelak.
Hadits riwayat Abu Daud 1198. Imam Al-Hakim pada nomor hadits pada jilid 1 di kitabnya di halaman 289, Imam Ahmad dalam sunannya jilid 5 halaman 11. Hadits ini kata para ulama derajatnya adalah hasan sahih. Jamaah yang kami muliakan, ada perintah untuk mendekat kepada imam, dan kalau selalu saja sengaja ke belakang saja Pak, dia akan dilambatkan oleh Allah masuk surga seandainya pun ia memasukinya. Jamaah yang kami muliakan, maka kata para ulama, salah satu cara untuk mempercepat waiting listnya Bapak masuk ke surga adalah maju ke depan. Sunnah itu maju ke depan, tidak mundur ke belakang. Sengaja di belakang. Iya. Tapi saya juga tidak bisa paksa Bapak, apalagi mencela Bapak. Tidak, Pak, saya tidak celaki. Kupas saya tadi. Tua tak mau nakasih, masih selalu mau di belakang. Tidak ada yang tahu umur itu. Dan juga hal-hal seperti ini jarang disebutkan di dalam pengajian. Maka saya angkat di khutbah Pak, karena khutbah banyak orang. Kalau pengajian biasa ia tahu yang diharapkan supaya tahu itu dalil, dia tahu yang lari pulang. Yang tinggal itu yang pintar-pintar Pak. Minta maaf ini sekali lagi, saya kritik diri saya dan kita semua supaya tidak seperti itu. Jamaah yang kami muliakan, sementara misalnya waiting list Bapak, waiting list ke 1000 masuk surga. Kan di sini wa indakhalah, seandainya pun yang masukinya. Akhirnya karena suka di belakang, dilambatkan waiting listnya, kasih jadi yang ke 100.000 baru masuk dia. Maka jamaah yang kami muliakan, sunnahnya mendekat ke arah imam ke depan. Tiap hari itu Pak, kalau Jumat, itu kata-katanya, itu protokol itu bukan tanpa sunnah. Sunnah dalamnya. Bagi yang masih di belakang maju ke depan, sunnah itu. Bagi yang masih dalam percepat langkahnya, sunnah semua itu jamaah yang kami muliakan. Maka mari jamaah yang mulia, saya ajak diri saya dan Bapak, saudara sekalian, menghidupkan sunnah Nabi, membuktikan cinta kita kepada Nabi SAW dengan mendekat ke arah imam. Maksudnya maju ke soft depan. Karena kepentingannya ialah Bapak akan lebih cepat masuk surganya. Dan lebih lambat kalau kita selalu berada di bahagian belakang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwas sami'ul 'alim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhan nas ittaqullaha faf'alul khair wajtanibu 'anis sayyi'at. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in bi rahmatika ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibu da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa min dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'al hadza baladan amina. Rabbi ij'al hadza baladan amina. Rabbi ij'al hadza baladan amina. Allahumma hfidh biladuna Indonesia min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Akhiru da'wakum alhamdulillahi rabbil alamin.